Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran interaktif usul fikih 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Maula Asrofi dengan NIM 2012208082. Pada kesempatan hari ini, video saya akan membahas tentang materi adat atau urf. Pembahasan pada materi ini yaitu tentang kategorisasi adat atau urf. Yang kedua, kedudukan adat atau urf. Nah, sebelum memasuki materi tersebut, di sini ada dasar hukum adat atau urf. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199, Bismillahirrahmanirrahim. Uzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kemudian yang selanjutnya ada hadis. Mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pada ayat Quran Al-A'raf ayat 199, jadi al-urf dalam istilah fikih dan usul fikih berarti adat kebiasaan baik yang berkembang dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Ketika Allah memerintahkan yang ma'ruf, ini juga mencakup al-urf karena kata al-urf berasal dari akar kata yang sama dan secara semantik berhubungan dengan sesuatu yang dikenal baik secara umum. Nah, dalam konteks urf sebagai norma sosial dapat menjadi sumber hukum atau pertimbangan dalam mengambil keputusan selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian perintah untuk menyuruh kepada al-urf berarti mendorong masyarakat untuk terus menjunjung nilai-nilai baik yang disepakati secara sosial dan bermoral. Jadi bisa ditarik kesimpulan, ayat ini menggambarkan prinsip akhlak sosial dan interaksi yang sangat kuat. Seperti yang pertama yaitu pemaaf sebagai respon terhadap kesalahan. Kemudian menghidupkan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir mengabaikan kebodohan dan provokasi. Jadi perintah kepada al-urf menunjukkan bahwa agama Islam mengakui nilai-nilai budaya yang baik sebagai bagian dari etika hidup selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang hadis ini menyatakan bahwa penilaian kolektif umat Islam terhadap sesuatu yang dianggap baik memiliki nilai syar'i. Dalam konteks ini, hadis ini menjadi dukungan terhadap nilai-nilai sosial yang baik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Nah, penerapan dalam fikih, ulama seperti Imam Al-Qarafi, Ibnu Abadin, dan para fuqaha mazhab Hanafi banyak menjadikan urf sebagai salah satu dalil penting dalam istinbat hukum, terutama dalam terutama dalam kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nas. Baik, kita masuki tentang kategorisasi adat atau urf. Yang pertama ada urf lafzi qauli. Jadi urf lafzi qauli ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dengan mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata walad
untuk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga kebiasaan masyarakat menggunakan kata lam untuk daging binatang darat. Padahal Al-Quran menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan. Penggunaan kata dabah untuk binatang berkaki 4. Padahal kata ini menurut aslinya mencakup semua binatang melata. Kemudian yang kedua, urf amali adalah kebiasaan atau praktik yang berlaku dalam masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi sosial, muamalah, atau adat istiadat. Misalnya seperti mahar pernikahan. Di suatu daerah, pemberian mahar bisa berupa seperangkat alat sholat atau sejenis uang tertentu yang dianggap cukup. Nilainya sesuai dengan adat masyarakat setempat, dan ini termasuk urf amali. Selanjutnya yang ketiga, urf sahih. Nah, urf sahih ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Jadi bisa kita ambil contoh bentuk perdagangan dengan cara indens atau pesan sebelumnya. Kemudian model pembayaran atau mahar dengan cara kontan atau berhutang. Kemudian kebiasaan masyarakat memberikan hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, urf pasif. Nah, urf pasif ini adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara'. Sebagai contoh ialah kebiasaan minum-meminum. Maksudnya minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi, rentenir, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi, togel dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya itu ada urf muamalah atau urf transaksi. Ini adalah berkaitan dengan kebiasaan dan norma-norma yang terkait dengan transaksi dan kegiatan ekonomi. Contohnya urf muamalah ini termasuk praktek dalam perdagangan, pembiayaan, dan transaksi keuangan lainnya. Urf ini membentuk dasar bagi aturan-aturan keuangan dalam masyarakat. Selanjutnya ada tuh urf ijtimai atau urf sosial yang mencakup praktik-praktik dan adat istiadat yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, seperti ada upacara adat, acara keagamaan, dan cara berinteraksi antara anggota masyarakat. Urf ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan norma-norma yang dihormati dalam komunitas. Kemudian ada urf akadi atau urf hukum perdata. Ini ialah berhubungan dengan adat istiadat yang diterapkan dalam kontrak, perjanjian, dan hukum perdata lainnya. Praktik-praktik ini dapat mempengaruhi tata cara pembuatan dan pelaksanaan kontrak di masyarakat. Kemudian ada lagi urf dini atau urf keagamaan, yaitu melibatkan praktik-praktik dan adat istiadat yang terkait dengan kehidupan keagamaan masyarakat, termasuk ritual ibadah, perayaan keagamaan, dan norma-norma moral dalam konteks agama. Terus ada urf iktisadi atau urf ekonomi. Jenis urf ini terkait dengan praktik-praktik dalam sektor ekonomi seperti distribusi sumber daya, sistem pertanian, atau praktik-praktik bisnis tertentu yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
Kemudian ada urf, hukum, dan keadilan. Nah, kategori ini mencakup praktik-praktik adat istiadat yang berkaitan dengan sistem hukum dan keadilan dalam masyarakat, termasuk proses penyelesaian konflik dan hukum. Penting untuk dicatat bahwa kategorisasi ini bersifat umum dan urf ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan yang tidak selalu dapat dibatasi oleh kategori tertentu. Baik, materi selanjutnya itu tentang kedudukan urf. Di sini ada 3 golongan mazhab. Yang pertama, golongan Hanafiyah. Nah, pada golongan Hanafiyah ini kedudukan urf itu menyatakan bahwa menempatkan sebagai dalil dan mendahulukan atas qiyas yang disebut istisan urf. Nah, kemudian ada golongan Malikiyah. Golongan Malikiyah ini menerima urf terutama urf penduduk Madinah dan mendahulukan dari hadis yang lemah. Selanjutnya itu di kalangan Syafi'iyah menetapkan dalam sebuah kaidah, setiap yang datang padanya syarak secara mutlak dan tidak ada ukuran dalam syarak atau bahasa, maka dikembalikan kepada urf. Itu dari kalangan Syafi'iyah. Nah, ini masih kedudukan urf. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan kedudukan urf dalam hukum Islam. Yang pertama itu mendukung kemaslahatan atau dalam kurung maslahah. Jadi urf diakui dalam hukum Islam karena dapat berkontribusi pada kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, urf dapat menjadi pedoman yang membantu mencapai tujuan-tujuan syariah atau maqasid al-syariah seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dan penyesuaian dengan konteks lokal. Nah, jadi kedudukan urf memberi fleksibilitas dalam penalaran hukum Islam, memungkinkan adaptasi terhadap konteks lokal dan kebiasaan masyarakat. Ini memastikan bahwa hukum Islam dapat relevan dan dapat diaplikasikan secara efektif di berbagai lingkungan sosial dan budaya. Kemudian yang ketiga, menjaga tradisi dan budaya. Nah, urf membantu menjaga dan meresapi tradisi serta budaya lokal. Dengan mengakui nilai-nilai adat istiadat, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai kerangka yang memungkinkan keberlanjutan identitas budaya dan nilai-nilai masyarakat. Kemudian yang keempat, penentu hukum dalam kekosongan. Nah, jadi ketika tidak ada nas yang langsung mengatasi suatu masalah, urf dapat digunakan sebagai penentu hukum untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam. Ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul dalam situasi-situasi baru atau kompleks. Kemudian yang kelima, penting dalam qiyas. Nah, dalam metode qiyas, para fuqaha dapat menggunakan urf sebagai dasar perbandingan untuk menetapkan analogi dengan situasi hukum yang serupa. Ini menunjukkan bahwa urf memiliki peran dalam membentuk kesimpulan hukum dengan cara yang konsisten. Kemudian yang terakhir, penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan. Kedudukan urf juga terkait dengan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Pengakuan terhadap urf membantu memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya adil secara teoritis, tetapi juga dapat diimplementasi secara adil dalam konteks masyarakat. Nah, sekian dari video pembelajaran interaktif saya.
Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.